Penguasa Istana Naga Langit Bab 131. Wu Yifan tercengang, bagaimana dia bisa tahu berapa banyak yang bisa dibayar Chen Ping. Dia hanya bisa melihat ke arah Chen Ping dan bertanya. Saudara Fatih telah bertanya kepadamu, berapa banyak yang ingin kamu bayarkan untuk menyelesaikan masalah ini? Sudah kubilang padamu, jika bukan karena wajah kakak gendut, meskipun kamu membayar, kakak gendut harus membuangmu. Wu Yifan menakuti Chen Ping, berharap Chen Ping akan membayar lebih sedikit untuk mengirim orang ini pergi dan menyelamatkan dirinya dari rasa sakit darah dan daging. Melihat Wu Yifan membual tentang dirinya seperti ini, senyuman akhirnya muncul di wajah pria berkepala gendut itu. Apakah jumlah ini oke? Chen Ping perlahan mengulurkan jarinya. $10.000 dan kamu ingin menyingkirkanku? Pria dengan kepala dan telinga gemuk melihat ini dan berkata dengan ekspresi dingin di wajahnya. Chen Ping, apa yang kamu pikirkan? Menawarkan 10.000 yuan setelah memukuli Fatih, mengirim seorang penelepon Wu Yifan menegur Chen Ping, mengedipkan mata padanya dengan putus asa. Saya tidak berbicara tentang 10.000 yuan. Chen Ping menggelengkan kepalanya. $100.000 tidaklah banyak, kata pria berkepala gendut itu. Wu Yifan juga mengalami beberapa kesulitan saat ini. 100.000 yuan menurut definisinya sudah cukup banyak, melihat Chen Ping seperti ini, dan juga baru saja keluar dari penjara. Tidak mungkin memiliki banyak uang. Saudara Fatih, lihat dia, menurutku 100.000 adalah batasnya, dia baru saja keluar dari penjara. Dia mungkin tidak punya banyak uang. Wu Yifan memohon atas nama Chen Ping. Baru saja keluar dari penjara? Pria berkepala gendut itu tercengang. Pantas saja dia begitu kejam, dia punya nyali. Saya tidak peduli apakah dia punya uang, 100,000 yuan untuk menyingkirkan saya, tidak mungkin. Wu Yifan melihat pria itu tidak setuju, hanya bisa melihat ke arah Chen Ping lagi dan berkata. Kamu ambil lebih banyak? Tidak, aku masih punya sebagian, semua pinjamkan kamu, tapi aku bisa bilang baiklah, kamu harus membayarnya kembali. Dan ini uang yang aku pinjam demi Han Han. Saya juga tidak berbicara tentang 100.000 yuan. Chen Ping menggelengkan kepalanya lagi. Melihat bahwa Chen Ping juga tidak berbicara tentang 100.000 yuan, Wu Yifan membeku, tetapi pria berkepala gendut itu menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Namun masih berkata dengan suara dingin palsu, apakah kamu berbicara tentang 1 juta? Jika kamu bisa menawarkan 1 juta, aku tidak akan mengganggumu. Dan mengingat kamu juga pernah menjadi anggota biro, aku bisa membiarkanmu bergaul denganku. Saya sedang berbicara tentang $1, kata Chen Ping sambil mengeluarkan koin dari sakunya dan menjentikkannya ke tangannya. Melihat Chen Ping hanya membayar dirinya sendiri $1, pria itu langsung marah. Sial, anakmu berani membodohiku, aku akan membuatmu terbunuh hari ini. Pria itu, Wu Yifan, juga sangat marah. Chen Ping, apa maksudmu? Saya memohon belas kasihan dan Anda bahkan tidak menghargainya, Anda hanya menawari saya $1. Saya tidak peduli lagi dengan Anda. Wu Yifan sangat marah pada Chen Ping. Jika bukan karena Wang Han Han, dia tidak akan peduli pada Chen Ping. Wu Yifan menghindar ke samping. Sementara pria berkepala gemuk itu mengambil tangannya dan membantingnya ke arah Chen Ping. Kali ini dia membawa selusin orang bersamanya, jadi dia tidak takut lagi pada Chen Ping. Dan dia jelas jauh lebih kejam dalam serangannya. Namun saat pria berkepala gendut itu menghantam Chen Ping tiba-tiba menjentikkan koin di tangannya. Dan koin itu mengenai pergelangan tangan pria itu seperti peluru. Rasa sakit yang menusuk datang, pria itu membuang kursi di tangannya, dan ketika dia melihat pergelangan tangannya, kursi itu sudah mengeluarkan darah seperti darah. Potong dia, tebang dia untukku. Pria berkepala gendut itu meraung. Selusin pria yang dibawanya melihat ini dan mengeluarkan senjata mereka dan bergegas menuju Chen Ping. Saudara Chen Ping, ketika Wang Han Han melihat ini, dia menjerit kaget dan ingin pergi melindungi Chen Ping, tapi dia ditarik oleh Wu Yifan sampai mati. Jika Wang Han Han pergi ke sana saat ini, dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya. Penguasa Istana Naga Langit Bab 132. Chen Ping menghadap selusin orang, masih duduk di kursinya, bahkan tidak bergerak, raut wajahnya masih sama. Dia baru saja mengambil sepiring nasi kacang di atas meja, lalu mengambil segenggamnya dan melemparkannya ke selusin orang yang bergegas mendekat. Melihat bahwa Chen Ping benar-benar melemparkan nasi kacang ke arah dirinya sendiri, selusin pria semuanya meremehkan wajah mereka dan tidak ada satupun dari mereka yang mengelak. Apa bahayanya nasi kacang bagi tubuh? Namun tak lama kemudian, lusinan pria itu menyesalinya, karena mereka merasa nasi kacang tersebut menghantam tubuh mereka seperti terkena peluru.
dan seluruh tubuh mereka bergetar hebat. Melihat pemandangan ini, pria berkepala gendut itu tercengang, seluruh tubuhnya seolah-olah dibuat membeku. Tanpa bergerak menatap pria-pria yang meratap di depannya. Apa yang terjadi di sini? Pria dengan kepala gemuk dan telinga besar menelan ludah. Tidak ada jawaban padanya. Karena saat ini Wu Yifan juga sudah lama membeku, dia tidak menyangka Chen Ping begitu kuat. Wu Yifan secara naluriah menoleh ke Wang Hanhan. Dia berharap Wang Hanhan bisa menjelaskan kepadanya dengan benar. Chen Ping, apa yang terjadi di sini? Pada saat ini, Wang Hanhan juga terlihat bingung. Dia sendiri tidak tahu bahwa Chen Ping memiliki keterampilan seperti itu, dengan segenggam nasi kacang saja, langsung menjatuhkan selusin orang, ini sungguh luar biasa. Apakah kamu masih membuatku terbunuh? Chen Ping memandang pria berkepala gendut itu dan bertanya dengan ekspresi bingung. Tenggorokan pria itu berguling, ingin mengatakan sesuatu. Tetapi melihat ekspresi lembut Chen Ping, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya beberapa saat kemudian pria berkepala gendut itu tersadar dari keterkejutannya dan setelah menarik napas dalam-dalam 2 kali dengan susah payah, dia berkata kepada Chen Ping, "Nak, kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan, tetapi tahukah kamu siapa pria saya ini? Saya anggota geng Naga Merah, dan perjalanan ke jalan ini juga milik geng Naga Merah. Jika kamu menghajarku sekarang, kamu mengikuti seluruh geng Naga Merah kita sebagai musuh. Apa yang bisa kulakukan jika aku adalah musuh geng Naga Merahmu? Jika kamu memiliki kemampuan, gunakan saja." Chen Ping tidak bisa menahan cibiran. Wajah pria berkepala gendut itu memerah karena marah, dan akhirnya mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Meskipun mereka tidak tahu siapa yang dia telepon, mereka semua tahu bahwa pria berkepala gendut itu pasti sedang meminta bantuan. Segera setelah telepon ditutup, pria dengan kepala gemuk dan telinga besar memiliki sedikit rasa puas diri di wajahnya. "Nak, kamu bisa menunggu untuk mati, kali ini saudara Xiong sendiri yang akan datang. Bahkan jika kamu memiliki 100 strip, kamu tidak akan bisa pergi hidup-hidup." Pria ini menelepon Liao Fei Xiong. Sekarang Feng Zhihai telah meninggalkan geng Naga Merah dan menyerahkan segalanya kepada Liao Fei Xiong untuk diurus, jadi sekarang ada yang tidak beres, dia hanya bisa menelepon Liao Fei Xiong. Begitu dia mendengar kata saudara Xiong, namun Chen Ping tersenyum, dia baru saja keluar dari kantor Liao Fei Xiong, dia tidak menyangka akan segera bertemu lagi. "Kalau begitu, aku menunggu untuk melihat bagaimana saudara Xiong yang kamu bicarakan ini benar-benar bisa membuatku mati," kata Chen Ping dengan wajah penuh penghinaan. 2 kata, Xiong, digunakan untuk menggambarkan 2 kata, Xiong, dan wajah Wu Yifan berubah menjadi hijau. Jika dia benar-benar datang, Chen Ping pasti akan terbunuh. Ketika Wang Hanhan mendengar ini, dia juga ketakutan dan mengangguk sedikit sebelum berjalan ke arah Chen Ping dan berkata dengan lembut, "Saudara Chen Ping, sebaiknya kita pergi, sudah terlambat." Penguasa Istana Naga Langit Bab 133. Wang Hanhan tidak mengikuti Chen Ping dengan jujur untuk mengatakan bahwa saudara Xiong ini hebat. Karena dia tahu bahwa bagian dalam Chen Ping saat ini telah membengkak hingga ekstrim, jika demikian, Chen Ping tidak akan pergi lagi. Chen Ping melihat ke arah Wu Yifan, lalu ke arah Wang Hanhan dan berkata, "Han, kamu dan Wu Yifan pergi dulu, aku akan pulang sebentar lagi." Ketika Wang Hanhan melihat bahwa Chen Ping tidak akan pergi, dia merasa cemas dan hanya bisa berkata dengan jujur, "Saudara Chen Ping, baru saja Yifan berkata bahwa saudara Xiong sangat kuat, sebaiknya kita tidak memprovokasi dia." "Tidak apa-apa, aku tidak takut." Chen Ping tersenyum tipis. Ketika Wu Yifan melihat bahwa Chen Ping tidak mendengarkan nasihat, dia hanya bisa menegur dengan keras. "Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu memiliki 2 trik, kamu merasa tak terkalahkan. Saudara Xiong ini adalah tangan kiri dari pemimpin geng Naga Merah. Dia sangat mampu bertarung, begitu saja. Saya kira 2 atau 3 dari mereka tidak bisa mengalahkannya. Apakah kamu masih berani bertahan? Apa yang perlu ditakutkan?" Chen Ping memasang wajah acuh tak acuh. "Kamu," Wu Yifan hampir mati karena marah. Akhirnya dia hanya bisa menarik Wang Hanhan dan dengan putus asa menariknya pergi. "Han, ayo pergi, sungguh. Biarkan dia sendiri. Sekarang dia telah memprovokasi geng Naga Merah, mustahil baginya untuk melihat matahari besok, tidak ada gunanya kita mati bersamanya." Wang Hanhan diseret oleh Wu Yifan. Meskipun pria berkepala gendut itu tidak ingin Wu Yifan dan Wang Hanhan pergi, namun saat ini Liao Fei Xiong belum datang, dia tidak berani bersuara, jangan sampai dia dipukuli oleh Chen Ping. Wu Yifan baru saja pergi bersama Wang Hanhan ketika dia melihat beberapa mobil melaju dengan kecepatan tinggi dan kemudian berhenti di depan kios.
Pemilik warung begitu ketakutan hingga bersembunyi di dalam, dan orang-orang yang makan dan mengawasi di sekitarnya pun berpencar. Hanya sebagian dari mereka yang berani bersembunyi dan mengawasi dari jauh. Mereka semua tahu ketenaran Liao Feixiong, tidak ada yang berani memprovokasi orang seperti itu, jika tidak, mereka akan kehilangan nyawa. Ketika pria berkepala gendut melihat ini, dia buru-buru berlari dan membuka pintu mobil pertama dengan hormat. Liao Feixiong turun dari mobil dengan cerutu di mulutnya. Faksi itu memandang kerumunan dengan rasa iri. Saudara Xiong, melihat Liao Feixiong, pria berkepala gendut itu buru-buru berteriak, dengan kejengkelan yang tak ada habisnya di wajahnya. Gemuk, lihat penampilanmu, kamu benar-benar memalukan bagi geng naga merah. Melihat penampilan pria berkepala gendut itu, Liao Feixiong mengerutkan kening dan berkata, "Di mana para pembuat onar? Saudara Xiong, dia duduk di sana." Pria itu menunjuk ke arah Chen Ping dan berkata, Liao Feixiong mengikuti arah jarinya dan ketika dia melihat bahwa orang yang duduk di sana sebenarnya adalah Chen Ping, tubuh Liao Feixiong bergetar sedikit dan cerutu di mulutnya jatuh ke tanah. Melihat kondisi Liao Feixiong yang tidak sehat, pria berkepala gendut itu tampak bingung dan buru-buru mengambil cerutunya dan berkata, "Saudara Xiong, orang ini hanya satu orang. Tetapi dia memiliki beberapa keterampilan, orang-orang saya dipukuli." Petik 2. Liao Feixiong sangat marah di dalam hatinya, dia ingin memarahi bocah gendut ini. Bahkan Feng Zhihai dikalahkan dengan satu tendangan, siapa di seluruh Hongcheng yang bisa menjadi lawan Chen Ping? Saudara Xiong, Chen Ping melihat ke arah Liao Feixiong saat ini. Wajahnya diwarnai dengan nada main-main, sungguh takdir kita bertemu lagi. Setelah mendengar ini, Liao Feixiong buru-buru mengubah wajahnya menjadi senyuman dan berjalan, "Tuan Chen bercanda. Itu semua karena disiplinku yang buruk." Kali ini, pria berkepala gendut itu tercengang, seluruh tubuhnya memandang Liao Feixiong yang sedang menjilat dengan bingung. Tidak mengerti apa yang telah terjadi, orang-orangmu sangat optimis, mengatakan bahwa meskipun aku memiliki 100 nyawa, aku tidak akan bisa pergi dari sini malam ini, kata Chen Ping dengan sudut mulut sedikit terangkat. Bagaimana mungkin, dengan keahlian Tuan Chen? Siapa di Hongcheng yang bisa menghentikannya? Liao Feixiong tersenyum canggung sebelum melihat ke arah pria berkepala gendut itu dan berkata, "Gemuk, bawa asterismu ke sini." Penguasa Istana Naga Langit bab 134. Pria berkepala gendut itu begitu bingung sehingga dia hanya bisa berjalan perlahan ke arahnya. Cepat berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Chen. Liao Feixiong menendang pria itu dengan ganas. Puff, pria berkepala gendut itu langsung berlutut di depan Chen Ping. "Baiklah. Tidak perlu ikut denganku dalam hal ini, aku tidak akan menyentuhmu sampai kamu membantu membawa tuannya ke sini. Kecuali kamu tidak memiliki keinginan untuk memprovokasiku." Chen Ping tahu bahwa Liao Feixiong hanya mengadakan pertunjukan di depannya untuk memberinya wajah. Chen Ping melukai Feng Zhihai. Balas dendam ini dianggap mengikuti geng naga merah, tidak mungkin Liao Feixiong ini akan dengan tulus menghormati dirinya sendiri. Kata Chen Ping, bangkit dan pergi. Liao Feixiong melihat ke belakang Chen Ping, matanya bersinar dengan aura dingin. Saudara Xiong, pria ini, melihat Chen Ping pergi. Pria berkepala gendut itu berdiri dan menanyakan kabar Liao Feixiong dengan wajah penuh kebingungan. Tamparan, Liao Feixiong menamparkan wajah pria berkepala gendut itu dengan keras. "Sudah kubilang, mulai sekarang, saat kamu melihatnya, sembunyilah dariku, pemimpin geng kita disakiti olehnya. Jika kamu bisa hidup hari ini, bakar saja dupa." Setelah Liao Feixiong selesai berbicara, dia juga membawa anak buahnya pergi. Akhirnya, hanya pria berkepala gendut yang tersisa, berdiri di tempat dengan wajah ketakutan. Di area kecil, Wang Han dengan cemas menunggu Chen Ping di depan pintu. Setelah Wu Yifan menyuruh Wang Han kembali dan pergi. Han, kalau kamu tidak pulang, siapa lagi yang kamu tunggu? Wang Changfeng melihat Wang Han telah kembali dan yang mengejutkan, dia belum pulang, jadi dia bertanya, "Bu, kamu harus pulang dulu. Aku menunggu kakak Chen Ping." Wang Han berkata dengan sedikit cemas di wajahnya, "Apa yang terjadi dengan Chen Ping? Bukankah kalian kembali bersama?" Melihat ekspresi cemas Wang Han, Wang Changfeng buru-buru bertanya. Wang Han membeku, tidak tahu bagaimana menjelaskan setelah ibunya. Han, di mana Chen Ping? Tidak kembali bersamamu?" Saat ini, Tang Honying dan Chen Baoguo juga datang. Melihat Tang Honying dan Chen Baoguo, Wang Han takut keduanya akan khawatir. Jadi dia buru-buru berkata, "Saudara Chen Ping ada urusan. Dia mungkin akan kembali lagi nanti."
Anak ini, dia tidak tahu sedang sibuk apa. Ini sepulang kerja, bagaimana dia bisa punya banyak hal untuk dilakukan. Tang Honying bergumam, Bibi Chen, kalian harus kembali dulu. Aku akan menunggu di sini untuk saudara Chen Ping. Wang Han ingin Tang Honying mengikuti Chen Baoguo, bagaimanapun juga. Tidak pasti kapan dan apakah Chen Ping akan kembali. Aku ingin memberi kalian kejutan, Chen Ping anak itu masih belum pulang selarut ini. Tang Honying berkata sambil menghela nafas. Kejutan, Wang Han tercengang. Melihat ini, Wang Changfeng buru-buru menjelaskan. Paman Chen melihat bahwa kamu dan saudara laki-lakimu Chen Ping sedang bekerja dan tidak nyaman untuk naik bus bolak-balik. Jadi dia membelikan mobil untuk kamu kendarai dalam perjalanan ke tempat kerja. Awalnya ingin memberi kejutan pada adikmu Chen Ping, tapi ternyata dia belum kembali. Bibi He Wang, mobil ini juga punya uang muah, dianggap sebagai pembelian kedua keluarga kita untuk kedua anak. Tang Honying berkata dengan tergesa-gesa, lupakan saja, saya baru menambahkan beberapa ribu yuan. Sisa uangnya tidak kalian bayar. Wang Changfeng tertawa, ini untuk dua orang ambil mobil, kalau pekerjaannya sudah stabil, biarkan mereka membelinya sendiri, kita semua sudah tua. Kita hanya bisa membantu di sini. Chen Baoguo juga angkat bicara saat ini. Tidak, di masa depan, mereka berdua masih bisa hidup. Wang Changfeng menganggukkan kepalanya. Mendengarkan beberapa orang mengobrol, wajah Wang Han langsung memerah, merasa bahwa tetua kedua keluarga ini sudah lama mengenali perselingkuhannya dan Chen Ping. Wang Han tidak memiliki kebencian apapun di dalam hatinya. Setelah mengikuti Chen Ping selama jangka waktu ini, dia juga mendapati dirinya perlahan-lahan jatuh cinta pada Chen Ping. Penguasa Istana Naga Langit Bab 135. Hanya sikap Chen Ping yang tidak diketahui Wang Han, dan dia tidak bisa menebak Chen Ping. Apa yang kalian bicarakan di depan pintu selarut ini? Saat itu, Chen Ping berjalan mendekat dengan wajah tersenyum. Saudara Chen Ping, melihat Chen Ping telah kembali. Wang Han buru-buru bergegas dan menatap Chen Ping dengan prihatin untuk melihat apakah dia terluka. Wang Changfeng dan juga Chen Baoguo melihat Wang Han mengikuti Chen Ping seperti itu. Keduanya tersenyum, hanya Tang Honying yang menghela nafas. Kalau saja aku bisa melihat kedua anak itu menikah dengan mataku sendiri, betapa hebatnya itu. Ketika Chen Ping mendengar itu, dia ingin mengikuti orang tuanya dan menjelaskan bahwa dia hanya memperlakukan Wang Han sebagai saudara perempuannya, tetapi melihat mata panas kedua orang dewasa itu, dia tidak tahu bagaimana cara berbicara. Bu, jangan khawatir, aku pasti akan menemukan cara untuk menyembuhkan matamu. Chen Ping tidak menjelaskan, dia hanya berbicara dengan acuh tak acuh. Semua sudah biasa, kamu tidak peduli padaku. Kalian berdua bekerja dengan baik, di masa depan ketika kamu punya uang, beli rumah pernikahan, beli mobil. Kurasa ayahmu dan aku tidak bisa banyak membantumu. Tang Honying berkata dengan nada menyalahkan diri sendiri. Bagaimanapun, Chen Ping belum menikah. Dan mereka merasa bersalah karena tidak bisa membantu sebagai orang tua. Honying, jangan seperti itu, biarkan saja kedua anak itu hidup dengan baik. Toh keluargaku tidak menginginkan apapun. Wang Changfeng menepuk bahu Tang Honying. Chen Ping mendengarkan, ada perasaan tidak enak di hatinya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia harus berbicara. Saudara Chen Ping, Paman Chen membelikanmu mobil, kita bisa berangkat kerja besok. Wang Han berkata kepada Chen Ping. Dia melakukan ini untuk mengganggu para tetua, lagi pula dia dan Chen Ping bahkan belum menjalin hubungan mereka, masih terlalu dini untuk membicarakan pernikahan mereka. Chen Ping, ayahmu berlari sepanjang hari-hari ini untuk membelikanmu mobil ini. Meskipun ini bukan mobil yang bagus, itu lebih baik daripada naik bus ke tempat kerja. Wang Changfeng juga berkata pada Chen Ping. Sekelompok orang berjalan ke bawah, Chen Ping dan Wang Han melihat, di tempat parkir di lantai bawah, memarkir mobil Chang'an berwarna perak dan putih, tetapi melihat mobil itu bukanlah hal baru. Chen Ping, ini Chang'an bekas. Meski bekas, tapi jaraknya tidak jauh, atau mobil bekas orang, kondisi mobilnya cukup bagus, asalkan lebih dari 40.000 yuan, saya akan belikan untukmu. Jangan salahkan ayah tidak mampu. Chen Baoguo sedikit meminta maaf setelah Chen Ping berkata. Chen Ping mendengarkan kata-kata Chen Baoguo, matanya tiba-tiba basah. Ayah, mobil ini cukup bagus. Saya bisa mendapatkan uang sekarang, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Yah, aku lega melihatmu bekerja dengan tenang, selama kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Kamu akan mendapatkan segalanya di masa depan. Chen Baoguo menganggukkan kepalanya dan menyemangati Chen Ping.
Chen Ping awalnya ingin pergi bekerja selama beberapa hari dan mencari alasan untuk tidak pergi, karena pergi bekerja terlalu mempengaruhi kultivasinya. Tetapi sekarang dia tidak berani berpikir untuk tidak pergi bekerja, dia hanya bisa pergi bekerja untuk saat ini dan menstabilkan emosi orang tuanya. Keesokan harinya, ketika Chen Ping pergi ke perusahaan dengan mobil bekas cangan, tidak mengherankan jika dia diejek lagi oleh sekelompok orang, tetapi Chen Ping tidak peduli. Dan Wang Han juga menutup telinga terhadap perkataan orang-orang. Saat ini dia sangat bahagia di dalam hatinya, bisa duduk di kursi penumpang setiap hari. Mengikuti Chen Ping ke dan dari tempat kerja adalah kebahagiaan. Chen Ping, akun hari ini, kalian semua harus datang, atau kalian akan menghalangiku. Tidak lama setelah dia mulai bekerja, Cui Ziyuan menemukan Chen Ping dan memesan. Kejadian tadi malam, Cui Ziyuan sudah membenci Chen Ping, memukuli dirinya sendiri di depan umum, dan juga mempermalukan dirinya sendiri. Cui Ziyuan tidak bisa membiarkannya begitu saja. Chen Ping dengan dingin menatap Cui Ziyuan 2 kali, tapi mengabaikannya. Tapi Wang Han lah yang sedikit cemas. Manajer Cui, dengan begitu banyak akun, bagaimana saudara Chen Ping bisa memintanya dalam sehari? Bukankah Anda mempersulitnya? Chen Ping tidak mengatakan apa-apa, tapi Wang Han kesal pada Chen Ping. Bersambung.